Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan dengan NIM 6670250 147 dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas atau materi tentang pengenalan teknologi cloud computing dari tugas mata kuliah teknologi dan transformasi digital. Jadi di sini pertama, dalam materi cloud computing, di slide pertama ini ada akar filosofis dan konsep utility computing. Jadi sebelumnya istilah utility computing ini sudah ada sejak tahun 1961 yang dipopulerkan oleh seseorang bernama John McCarthy. Nah, jadi logikanya itu sebenarnya sangat sederhana namun juga revolusioner. Jadi beliau itu membayangkan bahwa suatu saat nanti daya komputasi itu akan menjadi utilitas publik, persis seperti listrik atau air bersih dari PDAM. Jadi nanti tuh kita tuh tidak perlu membangun pembangkit listrik sendiri di rumah hanya untuk menyalakan lampu, tetapi kita tuh cukup berlangganan ke penyedia dari pusatnya. Nah, inilah landasan filosofis cloud, yaitu akses terhadap sumber daya tanpa harus memiliki infrastruktur fisiknya itu sendiri. Dan nama cloud sendiri pun ini tuh dipopulerkan oleh George Favaloro dari Compaq agar konsep yang rumit ini tuh lebih mudah diingat dan juga diterima oleh masyarakat luas. Dan lalu di sini di slide kedua ada definisi standar dari NIST. Jadi di sini menurut National Institute of Standard Technology, cloud computing ini merupakan model yang memungkinkan akses jaringan di mana saja dan kapan saja. Nah, di sini juga terdapat 3 pilar utama yang setidaknya harus kita pahami, yaitu pertama ada on-demand self-service, yang berarti pengguna tuh bisa memesan kapasitas secara mandiri tanpa harus menunggu interaksi manual dari penyedia layanan. Lalu kedua, ada broad network access, di mana layanan ini dapat diakses dari berbagai perangkat selama terhubung terhadap internet. Dan yang terakhir ada rapid elasticity, yaitu kemampuan sistem untuk menambah atau mengurangi kapasitas dengan sangat cepat sesuai dengan kebutuhan kita saat itu juga. Nah, jadi itu cloud itu intinya merupakan fleksibilitas dan juga kecepatan gitu. Dan lalu di sini di slide ketiga ada efisiensi biaya dan kapasitas. Jadi di sini itu merupakan salah satu alasan terbesar mengapa dunia bisnis itu beralih ke cloud, yaitu karena masalah efisiensi. Dalam sistem tradisional atau on-premise tuh kita sering menghadapi yang namanya idle capacity, yaitu perusahaan tuh biasanya terpaksa membeli server mahal dengan kapasitas tinggi hanya untuk mengantisipasi beban puncak. Nah, masalahnya saat penggunaannya rendah tuh server jadi menganggur, tapi biaya listrik dan juga pemeliharaan server tuh tetap jalan gitu. Nah, di sini cloud computing tuh memecahkan masalah ini dengan model yang namanya pay as you go. Jadi kita tuh hanya membayar apa yang kita gunakan. Jika beban kerja naik, kapasitas otomatis naik. Dan jika beban turun, kapasitas juga bakal ikut turun gitu. Jadi secara logisnya tuh ini tuh mengubah biaya investasi besar di awal menjadi biaya operasional yang jauh lebih ringan dan terukur. Dan di slide keempat ada tantangan dan strategi. Di sini kita tuh tidak boleh menutup mata terhadap tantangan yang ada. Di sini berdasarkan survei, keamanan atau security itu tetap menjadi perhatian utama bagi sekitar 66% pengelola TI. Jadi memindahkan data ke pihak ketiga itu tentu menimbulkan kekhawatiran tentang siapa yang benar-benar memegang kendali atas data tersebut. Dan selain itu di negara kita juga Indonesia ada tantangan regulasi atau governance, yaitu peraturan pemerintah yang mengharuskan data center untuk sektor tertentu berada di wilayah kedaulatan Indonesia.
Ada juga resiko vendor lock-in, yang dimana organisasi itu merasa terjebak pada satu penyedia layanan saja. Jadi oleh karena itu strategi paling disarankan tuh saat ini adalah dengan pendekatan multi cloud, yaitu menggunakan beberapa vendor sekaligus untuk memastikan keamanan dan kedaulatan data tetap terjaga. Dan di slide 5 ada implementasi strategis. Jadi di sini tuh bagaimana teknologi ini tuh mengubah hidup kita. Jadi di sektor publik tuh misalnya cloud itu merupakan solusi bagi e-government. Coba aja bayangkan betapa banyak anggaran negara yang bisa kita hemat jika setiap daerah tuh tidak perlu membangun data center sendiri-sendiri secara boros gitu. Dan di dunia industri juga kita tuh melihat munculnya smart farming, yang dimana ini tuh sebuah sensor tanah dan cuaca di ladang yang terhubung ke AI di cloud untuk otomisasi permanenan. Jadi seperti melihat jika kondisi padi sudah matang, sudah panen, nah itu nanti info-info itu akan langsung muncul ke data para petani langsung. Jadi mereka tidak perlu melihat ke tempat tersebut, tetapi sudah diberitahu oleh AI cloud itu sendiri. Dan juga di bidang kesehatan, cloud ini memungkinkan dokter ahli di kota besar untuk membantu diagnosis pasien yang ada di puskesmas terpencil secara real time melalui akses data medis yang terintegrasi. Jadi singkatnya tuh cloud computing itu bukan sekedar tren teknologi saja, tetapi fondasi bagi inovasi yang lebih besar di masa depan nanti. Sekian dari presentasi saya mengenai materi cloud computing. Terima kasih kepada dosen pengampu teknologi transformasi digital Pak Anies Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.